Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Berjumpa lagi di pembelajaran tematik. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 8 peristiwa alam untuk siswa kelas 1 SD atau MI. Subtema 4 pembelajaran 6 halaman 190 sampai 200. Nah, sebelum belajar, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Yuk langsung saja dibuka bukunya. Pembelajaran 6. Ayo membaca. Hari ini Lani dan teman-teman mendengarkan cerita. Sebuah cerita tentang bencana tanah longsor. Guru membacakan cerita itu. Lani dan teman-teman mendengarkan cerita tersebut dengan saksama. Berikut teks cerita tersebut, bacalah dengan teliti. Nah, yuk dibaca bersama-sama. Itu judulnya Bencana Tanah Longsor di Desa Melati. Di Desa Melati telah terjadi bencana tanah longsor. Bencana itu terjadi pada hari Senin 7 November 2016. Puluhan rumah tertimpa runtuhan tanah. Semua rumah dalam keadaan rusak berat. Tanah longsor banyak terjadi di daerah perbukitan. Tanah longsor terjadi karena tanahnya terbawa oleh air hujan. Hal itu terjadi karena banyak pohon yang ditebang, padahal pohon membantu menyerap air. Akibatnya, bila hujan turun, air akan menghanyutkan tanah. Pak Budi, kepala desa Melati, pergi ke desa Mawar. Di sana Pak Budi mendatangi Pak Ali, kepala desa Mawar. Pak Budi, Pak Ali, tolong bantu kami. Desa kami terkena bencana tanah longsor. Pak Ali, baik Pak Budi, saya siap membantu desa Melati. Saya akan memberitahu penduduk desa Mawar. Pak Budi, terima kasih Pak Ali, kami sangat menghargai bantuan pertolongan desa Mawar. Pak Ali bersama penduduk desa Mawar menuju ke lokasi bencana. Pak Ali memimpin bantuan ke desa Melati. Pak Ali, ayo kita bantu desa Melati. Tolong didirikan tenda di halaman balai desa. Penduduk desa Mawar 1. Penduduk desa Melati mohon segera ke balai desa, tenda-tenda telah disediakan. Penduduk desa Mawar 2. Bapak-bapak tolong bantu menggendong anak balita. Penduduk desa Mawar 3. Ibu-ibu tolong memasak di dapur. Penduduk desa Mawar 4. Dokter puskesmas sudah siap di balai desa. Bagi yang sakit mohon segera ke sana. Penduduk desa Melati sangat berterima kasih. Bantuan dari desa Mawar sangat menolong. Penduduk kedua desa itu saling tolong menolong. Mereka membersihkan tanah longsor. Mereka juga membangun rumah yang tertimpa tanah longsor. Ayo menulis. Sudahkah kamu membaca teks di halaman sebelumnya? Sudah. Bacalah kembali dengan teliti. Temukan kalimat ungkapan permintaan tolong. Beri garis bawah di lingkungan di ungkapan tersebut. Tulislah ungkapan permintaan tolong yang kamu temukan seperti contoh 1. Pak Ali, tolong bantu kami. Nah, itu contohnya. Saya sudah mencarinya. Nah, ini ketemu nomor 2. Tolong dirikan tenda di halaman balai desa. Yang ketiga, bapak-bapak tolong bantu menggendong anak balita. Yang keempat, ibu-ibu tolong memasak di dapur. Nah, itu ungkapan permintaan tolong yang ada di bacaan tadi.
Ayo berlatih. Kamu sudah membaca cerita tentang bencana tanah longsor. Kamu sudah mengenal ungkapan permintaan tolong. Ajaklah teman-temanmu untuk belajar bersama. Manakah yang termasuk ungkapan permintaan tolong? Bacalah kalimat berikut. Beri tanda centang jika termasuk ungkapan permintaan tolong. Beri tanda silang jika tidak termasuk permintaan tolong. A. Waspadai datangnya bencana alam, itu bukan permintaan tolong, jadi disilang. B. Kami membutuhkan bantuan makanan, itu permintaan tolong. C. Mohon kecilkan suara radiomu, itu permintaan tolong. D. Minta tolong antarkan ibu ke pasar, itu termasuk permintaan tolong. E. Tolong jaga tempat minumku, itu termasuk permintaan tolong. F. Ambilkan selimut untuk bapak itu, nah itu juga termasuk permintaan tolong. 2. Bacalah kalimat di setiap kotak. Pilih yang termasuk ungkapan permintaan tolong. Sampaikan di depan temanmu. Nomor 1. Minta tolong sumbangkan baju untuk bayi. Nah, ini termasuk kalimat permintaan tolong. Nomor 2. Mohon segera pergi ke tempat aman. Nah, ini termasuk permintaan tolong. Nomor 3. Ambilkan obat untuk anak-anak. Nah, ini juga termasuk ungkapan permintaan tolong. 4. Tolong bawakan makanan ke tenda, ini juga termasuk permintaan tolong. 5. Jika ada yang sakit, dokter sudah siap. Ini yang nomor 5 ini bukan permintaan tolong. Bagaimana tanggapan teman-temanmu? Apakah mereka memiliki kotak yang sama? Nah, ini jawabannya. Mereka juga setuju dengan apa yang saya pilih, sebab kalimat tersebut memang menunjukkan ungkapan permintaan tolong. Ya, mereka memilih kotak yang sama. Ayo bermain peran, mari bermain peran. Ayo ajak temanmu bermain peran. Berperan sesuai teks bencana tanah longsor di Desa Melati. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Pilihlah peran yang kamu sukai. Diskusikan bersama teman kelompokmu. Nah, itu gambarnya bermain peran ya, sedang mengungsi, ada yang membawa bantal guling, menggandeng anak, sedang berbincang-bincang. Peran apa yang kamu pilih? Mainkan peranmu dengan baik. Nah, silakan memilih peran yang diinginkan. Ayo berlatih. Bermain sambil mengukur suhu. Siti dan teman-teman setelah selesai bermain peran, mereka beristirahat di halaman sekolah. Benny dan Udin sedang bermain bola. Siti dan Lani sedang duduk di bawah pohon. Dayu dan Edo sedang piket membersihkan kelas. Mereka melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Setelah piket, Dayu dan Edo ikut beristirahat bersama teman. Nah, itu gambarnya anak-anak sedang bermain bola, ada yang sedang menyapu, ada yang sedang berteduh di bawah pohon. Siti mengajak teman-teman bermain sambil belajar. Bermain merasakan suhu badan dengan telapak tangan. Siti dan Benny menyentuh dahi teman secara bergantian. Siti menyentuh dahi Dayu, Lani, dan Lani. Benny menyentuh dahi Edo dan Udin. Apakah kamu dapat mengukur suhu badan dengan telapak tangan? Tidak, tetapi kita bisa merasakan. Apakah ada perbedaannya? Mengapa demikian? Cobalah lakukan bersama temanmu. Cobalah mengukur suhu badan dengan telapak tangan. Nah, ini caranya. Menempelkan telapak tangan ke dahi bukanlah cara yang tepat untuk mengukur suhu tubuh seseorang, sebab hal tersebut sifatnya subjektif sehingga tidak bisa digunakan sebagai patokan untuk menilai suhu seseorang panas, normal, atau dingin. Nah, biasanya untuk mengukur suhu itu menggunakan alat yang namanya termometer. Ayo mencoba, ajak temanmu bermain mengukur suhu. Bermain mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku. Pegang dahi temanmu dan rasakan suhunya. Bandingkan suhu badan teman-temanmu. 1.
Buatlah kelompok yang terdiri atas 3 orang. Pegang dahi temanmu dan rasakan suhu badannya. Nah, ini contohnya. Siapakah yang badannya terasa paling panas? Badan yang terasa paling panas adalah Jihan. Nah, anak-anak bisa menuliskan nama teman sekelasnya sendiri sesuai dengan kelasnya. B. Siapakah yang badannya terasa paling dingin? Badan yang terasa paling dingin adalah Nabila. C. Sekarang pegang dahimu dan rasakan suhu badanmu. Bandingkan dengan suhu badan temanmu. Nah, ini jawabannya. Suhu badanku adalah hangat. Urutkan suhu badan dari yang paling panas. Dari hasil tadi itu yang paling panas Jihan, saya, dan Nabila. Nomor 2, buatlah kelompok yang terdiri atas 4 orang. Pegang dahi temanmu dan rasakan suhu badannya. A. Siapakah yang badannya terasa paling panas? Badannya yang terasa paling panas adalah Bayu. B. Siapakah yang badannya terasa paling dingin? Badannya yang terasa paling dingin adalah Tita. C. Bandingkan dengan suhu badan temanmu. Suhu badanku adalah hangat. Urutkan suhu badan dari yang paling panas. Yang paling panas yaitu Bayu, saya, Siti, dan Tita. Nah, itu urutannya. Ayo bermain peran. Kegiatan kerjasama di setiap keluarga berbeda-beda. Kamu sudah menuliskan pengalamanmu. Pengalaman bekerja sama dengan keluarga di rumah. Nah, itu gambarnya ada gambar sedang bekerja sama membersihkan rumah. Ada yang mengelap kaca, mengelap meja, mengepel, menyapu lantai. Mari bermain peran tentang kerjasama di keluarga. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Diskusikan bersama teman kelompokmu. Kegiatan kerjasama keluarga siapa yang akan kalian perankan? Pilih peran yang akan kamu mainkan. Nah, setiap anak membentuk kelompok. Kelompoknya tadi dari 5. Masing-masing anak memilih peran yang sesuai. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua meminta siswa menceritakan peran yang dimainkan saat bermain peran. Nah, ini itu kerjasama yang akan diperankan. 1. Mengepel, misalnya Jihan berperan sebagai ibu. 2. Menyapu, yaitu Ilham berperan sebagai ayah. 3. Mengelap jendela, yaitu Bayu berperan sebagai anak laki-laki. 4. Mengelap meja, yaitu Yuni berperan sebagai anak perempuan. Sedangkan peran yang kumainkan yaitu aku berperan sebagai Yuda yang menyuci motor dan lain sebagainya. Sekarang aku bisa beri tanda centang pada kotak dengan bantuan gurumu. 1. Mengenal kalimat terima kasih. Nah, tentunya anak-anak sudah bisa membuat kalimat terima kasih. Ya, contohnya terima kasih sudah membantuku, terima kasih sudah meminjamiku pensil dan lain sebagainya. Mengucapkan terima kasih setelah ditolong. Nah, biasanya setelah ditolong kita mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih itu harus diucapkan dengan santun dan sopan. 3. Menulis kalimat permintaan tolong. Nah, permintaan tolong itu masih ingat ya, contohnya tolong ambilkan buku di sebelahmu, tolong antarkan aku ke kantin, dan lain sebagainya. 4. Menemukan kalimat permintaan tolong dari teks bacaannya. Dari bacaan itu kita menentukan mana yang termasuk kalimat permintaan tolong. Nomor 5. Mengukur suhu benda dengan tangan. Nah, tangan itu digunakan untuk menentukan atau merasakan apakah panas, dingin, atau hangat. 6. Mengurutkan suhu benda. Nah, diurutkan dari yang terpanas hingga yang dingin atau sebaliknya. 7. Beraktivitas air bersama teman. Nah, beraktivitas di air contohnya berenang, berjalan di air, lempar tangkap bola di air. Bermain peran tentang bencana alam. Nah, ketika ada bencana alam, misalnya anak-anak memerankan sebagai korban bencana, yang kedua sebagai penolong, dan lain sebagainya. 9. Melakukan kegiatan kerjasama dengan anggota keluarga. Nah, di rumah melakukan kerjasama bersama keluarga, contohnya membersihkan rumah.
Ibu misalnya mengepel, ayah menyapu, anak laki-laki mengelap jendela, anak perempuan mengelap meja, dan lain sebagainya. 10. Berkreasi membuat bentuk dari tanah liat. Nah, membuat kerajinan yang berbahan dasarnya tanah liat ya anak-anak. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak, dan anak-anak harus tetap semangat belajar dan patuh pada orang tua. Dan jangan lupa di subscribe, like, and comment, dan share. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.